Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Amelia Habza. Di sini saya akan menjelaskan ulang hasil presentasi dari kelompok 4 dengan judul materi perkembangan manusia. Yang pertama, apa itu perkembangan manusia? Pada hakikatnya, perkembangan development itu merupakan pola perubahan yang dimulai sejak pembuahan, yang berlanjut sepanjang rentang hidup. Maksudnya ialah, perkembangan merupakan proses yang melibatkan pertumbuhan sejak pada pembuahan sampai akhir kehidupan. Walaupun dalam penggunaannya, istilah perkembangan dan pertumbuhan ini digunakan untuk sesuatu yang berbeda. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa perkembangan dan pertumbuhan merupakan dua entitas yang dapat dipisahkan, namun pada hakikatnya keduanya tidak dapat berdiri sendiri. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ini berkaitan dengan perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu terjadinya peningkatan ukuran fisik dan struktur. Sementara itu, perkembangan berkaitan erat dengan perubahan yang bersifat kualitatif sekaligus kuantitatif. Perubahan kualitatif dan kuantitatif ini merupakan proses yang sifatnya progresif, teratur, dan koheren. Progresif itu ditandai dengan perubahan yang terarah dan membimbing ke arah yang lebih maju. Sedangkan teratur dan koheren merupakan bukti yang menunjukkan adanya hubungan nyata antara perubahan yang terjadi baik itu telah lalu atau yang sedang dijalani. Artinya bahwa dengan bertambahnya usia seseorang sangat mempengaruhi terhadap perubahan dalam tahapan perkembangan berikutnya. Selain itu, perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh individu dan organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Selanjutnya, aspek perkembangan manusia terdiri dari fisik, emosi, bahasa, sosial, kepribadian, moral, dan minat beragama. Masuk yang pertama yaitu fisik. Aspek fisik. Perkembangan fisik mencakup 4 aspek, yaitu sistem syaraf, otot, kelenjar, endoktrin, dan struktur fisik. Selain itu, terdapat aspek psikologi lainnya, sangat penting bagi kehidupan manusia. Aspek itu kita kenal dengan sebutan otak, gerakan seseorang dan kemampuannya. Mengendalikan bagian tubuhnya merupakan fungsi utama dari perkembangan otak. Perlu digarisbawahi bahwa kemampuan terbesar haruslah dipandang sebagai sesuatu kesatuan yang utuh antara otak sebagai pengendali setiap gerak dengan aspek lainnya. Artinya, ada koordinasi antara otak dengan bagian lainnya. 2. Aspek emosi merupakan warna afektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu yang bervariasi. Dalam setiap periode perkembangannya, yang dimaksud dengan warna afektif adalah keadaan perasaan yang dialami ketika seseorang menghadapi situasi tertentu, seperti marah, benci, putus asa, senang, dan lain-lainnya. Emosi memiliki banyak pengaruh terhadap setiap perilaku individu, seperti menambah semangat, melemahkan semangat, menghambat, dan mengganggu terhadap konsentrasi belajar, serta adanya gangguan dalam penyesuaian emosional. Ketiga adalah aspek bahasa. Aspek bahasa memiliki kaitan yang sangat erat dengan kegiatan berpikir. Bahasa merupakan salah satu yang membedakan manusia dengan hewan. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kesehatan, inteligensi, status sosial, ekonomi, keluarga, jenis kelamin, serta hubungan keluarga. Fungsi pokok bahasa ialah sebagai alat komunikasi atau sarana pergaulan dengan orang lain. Yang keempat adalah aspek sosial. Aspek sosial adalah perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap sebuah norma, aturan, serta hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam rangka memperkenalkan tentang berbagai aspek kehidupan sosial, haruslah melalui proses yang dikenal dengan
istilah sosialisasi. 5 adalah aspek kepribadian. Aspek kepribadian, Aspek kepribadian diartikan sebagai kualitas perilaku individu yang tampak dalam melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan secara utuh. Keunikan penyesuaian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek kepribadian itu sendiri, seperti karakter, temperamen, sikap, stabilitas, emosional, tanggung jawab, dan sosiabilitas. 6 adalah aspek moral. Moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai, atau prinsip-prinsip moral. Perkembangan moral banyak dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan keluarga. Dia belajar mengenai setiap perilaku sesuai dengan nilai yang berlaku di sekitarnya. Yang ketujuh, yang terakhir adalah minat beragama. Minat beragama merupakan sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan. Minat ini memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dikarenakan dampaknya yang begitu besar dalam menentukan perilaku sikap. Selain itu, minat merupakan motivasi yang kuat untuk mendorong seseorang belajar. Dan selanjutnya, faktor yang mempengaruhi psikologi perkembangan itu ada 2. Yang pertama, faktor keturunan, dan yang kedua, faktor lingkungan. Kita masuk yang pertama adalah faktor keturunan. Faktor keturunan atau faktor internal merupakan bawaan sejak lahir atau berdasarkan keturunan. Faktor ini bisa juga diartikan sebagai ciri dan karakter suatu individu yang diwariskan kepada anak atau segala potensi fisik dan yang dimiliki seseorang dari masa pembuahan sebagai warisan dari orang tua. Gen orang tua memiliki pengaruh penting dan pertumbuhan dan perkembangan suatu individu. Pada umumnya, faktor keturunan bersifat korti yang sulit untuk diubah. Yang kedua, faktor lingkungan atau faktor eksternal. Dalam perkembangan suatu individu, lingkungan juga memberikan pengaruh yang besar. Kita juga bisa menilai suatu individu dan lingkungannya. Cara seorang individu menerima informasi atau hal baru akan sangat mempengaruhi kepribadiannya. Besar kecilnya pengaruh lingkungan tergantung pada individu itu sendiri. Yang terakhir adalah tahapan perkembangan manusia menurut psikologi. Perkembangan manusia menurut ilmu yang mempelajari perkembangan grafik kehidupan jasmania merupakan romania ataupun kejiwaan manusia dari sejak lahir hingga tua, di mana pada saat fase memiliki ciri-ciri khas tersebut. Tahapan perkembangan manusia ini pun dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, tahap perkembangan kognitif. Yang kedua, tahap perkembangan psikologi atau emosional. Yang ketiga, tahapan perkembangan bayi. Yang keempat, tahapan perkembangan seseorang kanak-kanak awal 18 bulan sampai dengan 3 tahun. Yang kelima, tahapan perkembangan seseorang usia bermain 3 sampai 5 tahun. Tahapan perkembangan seorang usia sekolah 6 sampai 12 tahun. Yang ketujuh, tahapan perkembangan seorang remaja 12 sampai 18 tahun. Dan yang ke-8, tahapan perkembangan seseorang dewasa awal 18 sampai 35 tahun. Yang ke-9, tahapan perkembangan seorang dewasa 35 sampai 65 tahun. Dan yang terakhir, tahap perkembangan seorang dewasa akhir usia 55 tahun sampai meninggal dunia. Baiklah, hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf karena banyak kata-kata yang keliru dan tidak jelas.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.